Halo pemirsa Autoviva dan 100kpj.com, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya sedang berada di Jakarta E-Prix, sirkuit di mana Formula E saat itu berlangsung. Nah, di samping saya adalah Wuling Almaz Hybrid. Nah, mobil ini resmi diluncurkan kemarin, tanggal 3 November 2022, dan ini menjadi mobil hybrid pertama yang dibuat di Indonesia. Karena mobil-mobil hybrid yang sudah dijual oleh pabrikan Jepang seperti Toyota, Nissan, dan beberapa merek lainnya masih berstatus impor. Mobil ini hanya ditawarkan dalam satu varian dengan harga 470 juta. Berbeda dengan generasi atau versi konvensional. Almaz Hybrid mengandalkan mesin 2000 cc, sedangkan versi konvensionalnya mengandalkan mesin 1500 cc turbo. Yang membuat berbeda dari Almaz Hybrid adalah adanya motor listrik dan baterai berdaya 1,8 kWh yang diletakkan di bagian belakang. Baterai itu akan mengantarkan energi listrik ke motor listrik untuk menggerakkan roda. Seperti apa sih sistem kerja hybrid dari Almaz Hybrid ini? Ikuti gue terus. Dari desain eksterior, Almaz Hybrid ini sebenarnya mirip dengan Almaz RS yang sudah dijual sebelumnya. Yang membedakan hanyalah, nih, di sini logo RS-nya diberikan warna biru dengan aksen biru di bumper, dan tidak ketinggalan di bagian belakang, tepat di bagasi belakang itu ada tulisan hybrid. Sebenarnya ini menjadi strategi yang agak unik dilakukan oleh sebuah produsen. Biasanya merek mobil atau merek kendaraan itu dia lebih dulu menjual mobil hybrid ketimbang listrik murni. Nah, sedangkan Wuling Motor, dia mencobanya dari listrik murni dulu nih. Dia lebih dulu menjual Wuling REV ketimbang Almaz Hybrid. Nah, yang membedakan adalah, nih peleknya. Peleknya ini berukuran 18 inci, dibalut ban GT radial, Savero berukuran 215/55 di bagian depan dan belakang. Untuk pengeremannya depan belakang sudah disc brake. Terus ada juga perubahan lainnya sebenarnya, yaitu di bagian suspensi belakang. Tapi nanti saya jelasin ketika saya mencoba mobil tersebut, oke? Oke, di bagian belakang perbedaannya dengan versi standar adalah, nih adanya logo hybrid di sisi kiri, dan ada tambahan aksen biru nih di diffuser bawahnya. Udah nggak ada lagi perbedaannya. Desain bagasi belakangnya, terus spoiler, roof rail, bumpernya juga nggak ada perbedaan. Nih ada reflektor. Seperti apa sih bagian interiornya? Apakah berbeda dengan versi konvensional? Yuk, coba kita lihat. Oke pemirsa, sekarang gue ada di dalam kabinnya Wuling Almaz Hybrid. Apa sih yang membedakan dia dengan versi konvensional? Speakernya masih sama-sama Infinity. Ada tweeter juga di sini. Ininya masih 10, sekian inci. Head unitnya, layar sentuh. Untuk pengaturan AC, informasi mobil semuanya bisa dilakukan dari layar head unit ini. Nah, yang membedakan adalah di panel instrumennya nih pemirsa. Karena ini sistem hybrid, jadi panel TFT ini atau layar penuh warna ini sudah disesuaikan. Jadi untuk mengetahui bagaimana sistem hybrid atau baterai itu bekerja dari mesin hingga memutar roda nih, si pengemudi bisa mengetahui hal itu dari panel instrumen ini. Terus untuk setirnya semuanya desainnya masih sama. Dia memadukan bahan semi kulit, dashboardnya bahan plastik. Nah, ini transmisinya nih pemirsa nih. Transmisinya ini desainnya dibuat berbeda sama versi konvensionalnya. Transmisi ini juga cukup lucu nih. Ini gearboxnya cuma ada satu nih, jadi cuma satu percepatan. Sama seperti mobil listrik. Namanya disebutnya DHT atau Dedicated Hybrid Transmission. Mesin bensin ini bisa menghasilkan tenaga 123 HP di 5.600 rpm. Torsinya 168 Nm di putaran 4.000 sampai 4.000 rpm. Itu mesin bensinnya. Untuk motor listrik yang menggerakkan roda, tenaganya itu cukup besar pemirsa. Dia 174 HP dan torsi setara 320 Nm. Tapi sayangnya, kedua tenaga itu tidak bisa digabungkan secara bersamaan. Seperti apa sih sistem kerjanya? Tadi kebetulan saya sudah mencoba mobil ini di dalam sirkuit Jakarta E-Prix ini. Dia dari
posisi diam sampai ya sekitar 35 atau 40 km per jam itu masih pakai tenaga listrik murni. Jadi mobil ini murni digerakkan dengan tenaga listrik. Tapi ketika masuk di atas 40 km per jam, dia sudah dialihkan ke mesin bensin. Nah, mesin bensinnya itu ketika bukan hanya menggerakkan roda, tapi dia juga sekaligus mengisi baterai yang berkapasitas cukup kecil itu. Jadi sistemnya ya hybrid series atau hybrid paralel. Jadi itu yang ditawarkan oleh Wuling Almaz Hybrid ini. Tadi juga saya coba kecepatannya dari 0 sampai 100 km per jam itu membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Artinya datanya tidak berbeda jauh dengan apa yang diberikan oleh Wuling Motor. Apa sih bedanya dengan mobil konvensionalnya? Karena kita belum mencoba secara langsung atau digunakan sehari-hari, menurut pengujian internal Wuling, Almaz Hybrid ini memiliki konsumsi bahan bakar 19 km per liter. Sangat irit untuk mesin bensin 2000 cc yang dikombinasikan dengan motor listrik. Karena pada umumnya, mesin-mesin tersebut hanya menghasilkan konsumsi bahan bakar di angka 15 atau 13 km per liter. Mungkin karena dengan bantuan penggerak listrik tersebutlah yang membuat mobil ini lebih irit. Almaz Hybrid juga dilengkapi dengan 3 teknologi andalan Wuling. Apa saja sih? Nah, yang pertama WIN, Wuling Indonesian Command, di mana pengemudi bisa melakukan kegiatan di dalam mobil hanya dengan perintah suara. Misalnya menghidupkan AC, membuka jendela, terus menerima telepon, mengganti musik, dan lain-lain. Itu satu yang pertama, WIN. Yang kedua, Internet of Vehicle. Mobil ini bisa terhubung dengan smartphone penggunanya. Jadi mobil ini bisa terhubung dengan smartphone penggunanya, sehingga memudahkan pengguna Almaz Hybrid ini untuk mengetahui lokasi mobil terakhir diparkir, membuat sistem keamanan seperti pagar elektronik atau geofencing disebutnya, dan melihat informasi terkait kondisi mobilnya. Yang ketiga adalah ADAS, Advanced Driving Assistance System. Ini sama dengan varian Almaz RS yang konvensional. Dengan adanya ADAS, mobil ini bisa berjalan sendiri tanpa kendali supir. Tapi level semi autonomous yang ada di dalam ADAS Almaz Hybrid ini belum sebaik Tesla Model 3. Jadi Anda harus tetap berjaga-jaga untuk memegang setir atau menekan pedal gas dan pedal rem. Mobil ini secara otomatis akan membaca marka jalan atau mengikuti kendaraan di depan. Jadi Anda tidak perlu melakukan menginjak gas, menekan pedal rem, atau mengendalikan roda kemudi atau setir. Itu 3 teknologi yang menjadi andalan Wuling yang tetap tertanam di Almaz Hybrid. Tadi selama saya berkendara di dalam sirkuit, saya tadi merasakan handlingnya cukup baik. Gejala limbungnya masih agak terasa. Dan suspensinya menurut saya agak empuk dibandingkan versi sebelumnya. Kenapa? Mungkin hal itu didapatkan karena suspensi belakangnya itu yang tadinya independen diganti torsion beam. Ditambah yang tadinya cuma sekedar ban cadangan, sekarang ada ditambah baterai. Baterai itu kan jauh lebih berat. Itulah yang membuat mobil ini jadi bantingannya agak berubah dari versi konvensionalnya. Tapi bukan masalah juga, bahkan Anda hanya mengganti spring atau per shock breaker cuma di depan doang nih, karena di depannya kan masih McPherson. Jadi di belakangnya tuh udah nggak pakai spring lagi karena udah torsion beam. Terus gimana sih dengan kapasitas bagasinya? Beruntungnya dengan baterai yang lebih kecil ini tidak memakan tempat. Baterai itu ditaruh di bagian belakang, di bawah kursi baris ketiga. Tadi saya lihat bagasinya tetap rata dan tidak ada masalah, tidak ada perbedaan dengan versi konvensional. Terus apa aja fitur-fitur canggih yang ditawarkan di dalam kabin? Yaitu salah satunya adalah ini, pengecasan wireless charging, terus pengereman rem parkir elektrik, terus ya hill hold control, hill hold assist, vehicle stability control, terus adaptive cruise control yang ada di dalam ADAS, terus AC juga sudah digital pengaturannya, terus panoramic sunroof dengan ukuran yang lebih besar. Jadi menurut saya mobil dengan harga 470 jutaan ini sangat mewah pemirsa.
Dengan spesifikasi yang dimiliki oleh Wuling Almas, sepertinya Almas Hybrid ini bakal menjadi pesaing dari Toyota Innova Hybrid yang akan datang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena Toyota Innova Hybrid rumornya bakal menggunakan mesin bensin 2000 cc yang dikombinasikan dengan motor listrik. Tapi kita lihat aja nanti. Oke, begitu saja review kami soal Almas Hybrid. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kalian menyukainya di viva.co.id dan 100kpj.com. Sampai jumpa di review mobil selanjutnya. Oke, bye.